Sumber energi dan manfaatnya, IPA kelas 4 SD. Kalian pernah mendengar kata energi tidak? Kira-kira energi itu apa ya? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi sangat dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Contohnya untuk bekerja, untuk berlari, untuk berjalan, dan untuk beraktivitas yang lainnya. Nah anak-anak, energi itu bersifat kekal loh. Tahu tidak artinya kekal itu apa? Maksudnya, energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi, jika energi itu habis, manusia hanya bisa mengusahakannya dengan cara mengubah satu energi menjadi energi yang lainnya yang dibutuhkan oleh manusia. Kira-kira ada yang tahu tidak energi itu dari mana? Ya betul, energi itu berasal dari sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang memberikan atau menghasilkan energi. Kira-kira sumber energi yang kita jumpai di sekitar kita ada apa saja ya? Contoh sumber energi yang ada di sekitar kita. Ada angin, ada air, matahari, makanan, minyak bumi, dan listrik. Yuk kita simak bersama-sama manfaatnya untuk manusia maupun bagi makhluk hidup yang lainnya. Yang pertama ada angin. Angin itu dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan. Seperti contohnya, kalian suka kan pasti bermain layang-layang. Nah, bermain layang-layang itu membutuhkan angin supaya dia bisa terbang. Lalu menggerakkan perahu layar, menggerakkan kincir angin, dan masih banyak lagi. Kincir angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik atau untuk memompa air, seperti yang banyak terdapat di negara Belanda. Yang kedua, ada air. Air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Aliran air dapat digunakan sebagai sumber energi gerak. Contohnya, arus air dimanfaatkan untuk menggerakkan generator pada pembangkit listrik. Air yang bergerak juga dimanfaatkan untuk menggerakkan papan luncur pada olahraga selancar ya. Yang ketiga, ada matahari. Matahari merupakan sumber energi utama dan terbesar di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya setiap harinya. Manusia dapat mengeringkan pakaian, kayu bakar, padi, kerupuk, ikan, serta membuat garam dengan memanfaatkan panas matahari. Tumbuhan pun juga memanfaatkan cahaya matahari loh. Untuk apa? Ya, tentunya untuk proses fotosintesis ya, atau proses membuat makanan pada tumbuhan. Yang selanjutnya ini pasti tidak asing bagi kita, yaitu makanan. Di sini siapa yang suka sekali makan? Misulan juga salah satunya. Nah, kalian tahu makanan ini tuh termasuk ke dalam sumber energi. Makanan kenapa disebut sumber energi bagi manusia? Karena jika dalam sehari manusia tidak makan, tubuh pasti akan merasa lemas sehingga tidak dapat beraktivitas dengan baik dan lancar. Sumber energi yang selanjutnya adalah minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari penguraian sisa-sisa makhluk hidup yang sudah meninggal atau sudah mati selama jutaan tahun yang lalu. Minyak bumi biasanya terdapat di dalam perut bumi. Biasa ditemukan juga di dalam dasar laut ya. Nah, cara mengambilnya dengan cara ditambang. Minyak bumi dapat diolah menjadi beberapa jenis bahan bakar. Contohnya bensin, solar, dan minyak tanah. Sumber energi yang terakhir ini pasti sudah tidak asing bagi kita ya, yaitu adalah listrik. Listrik itu termasuk sumber energi yang praktis loh anak-anak. Dengan menggunakan peralatan listrik,
Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain untuk mendukung berbagai kegiatan. Contohnya, energi listrik dapat diubah menjadi energi cahaya untuk keperluan penerangan atau untuk menyalakan lampu ketika kalian mau belajar ya. Bisa juga untuk menyalakan alat elektronik yang lainnya seperti kipas, blender, radio, TV, dan masih banyak lagi. Anak-anak, berdasarkan ketersediaannya, sumber energi itu dibedakan menjadi dua loh. Ada sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Maksudnya apa ya kira-kira ya? Kalian penasaran tidak? Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang ketersediaannya di alam sangat melimpah, sehingga jika kita gunakan terus-menerus tidak akan habis. Contohnya seperti matahari, air, dan angin. Loh Miss, tapi kan air itu bisa juga habis, makanya terjadi kekeringan. Ya memang air itu bisa saja habis, tetapi ingat, air itu tidak hanya air tawar, ada air asin yaitu yang berasal dari laut. Laut itu sangat luas ya anak-anak, dan air di sana sangat-sangat melimpah. Sumber mata air yang lain juga masih banyak, seperti sumber mata air di pegunungan ataupun di sungai. Maka dari itu, air disebut sebagai sumber energi terbarukan. Sedangkan sumber energi tidak terbarukan itu kebalikannya. Jadi ketersediaan di alam itu sangat sedikit, sehingga jika kita gunakan terus-menerus maka lama-kelamaan akan cepat habis dan kita tidak bisa menggunakannya kembali. Jadi harus menunggu jutaan tahun lagi atau puluhan tahun lagi begitu. Nah, sedangkan listrik karena dia buatan manusia, jadi itu juga ketersediaannya terbatas. Maka agar kita bisa menikmati sumber energi ini secara terus-menerus, kita bisa hemat penggunaannya ya, supaya generasi setelah kita masih bisa menikmati sumber energi ini. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai sumber energi beserta manfaatnya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.